Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Novitasari, NPM 2253032003. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi artinya Indonesia menggunakan Pancasila sebagai ideologi sebagai pedoman hidup mereka. Nilai-nilai yang terkandung dalam 5 dasar Pancasila menjadi dasar masyarakat untuk bersosialisasi kehidupan beragama, hak asasi manusia dan kerjasama. Yang kedua yaitu ada fungsi ideologi. Ideologi sebagai fungsi kognitif dapat dijadikan sebagai landasan suatu bangsa dalam kehidupan dunia. Dan yang kedua yaitu fungsi orientasi. Dasar berarti bahwa ideologi adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sumber pemahaman dan makna bagi manusia serta dapat menjadi pedoman bagi manusia untuk mencapai tujuan. Di sini saya mengangkat kasus tentang Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka adalah separatisme bersenjata di Aceh yang lahir dari rasa kecewa kepada pemerintah. Gerakan Aceh Merdeka dipimpin oleh Tengku Hasan Diro atau dikenal dengan Hasan Tiro melalui pernyataan yang dilakukan di perbukitan Halimun, Kabupaten Pidi. Dalam catatan sejarah, Gerakan Aceh Merdeka lahir pada tanggal 4 Desember 1976 dengan menyerukan perlawanan kepada pemerintah Republik Indonesia. Kemunculan Gerakan Aceh Merdeka terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan tujuan memisahkan diri dari NKRI. Upaya dan solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu pemerintah melakukan perundingan dengan menghasilkan beberapa kesepakatan, salah satunya adalah Cessation of Hostilities Agreement sebagai suatu kesepakatan penghentian pemusuhan perundingan yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan pihak GAM dalam hukum internasional termasuk dalam penyelesaian secara damai. Sementara upaya pemerintah dalam memberantas GAM dengan kekuatan bersenjata termasuk penyelesaian secara kekerasan. Upaya untuk menghadapi ancaman di bidang ideologi, yang pertama yaitu memahami lebih dalam tentang makna Pancasila sebagai yang kedua kehidupan. Yang ketiga yaitu meningkatkan ketahanan dalam menghadapi usaha yang dapat memecah belah persatuan NKRI. Jika ada pertanyaan silakan. Dipersilahkan. Guys, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Izin bertanya, Adel. Ya. Kan kamu tadi sudah menjelaskan ideologi negara nih. Nah, Ya. Seberapa pentingkah ideologi di suatu negara bagi perspektif kamu? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan. Saya akan menjawab, yaitu ideologi sangat penting karena bermakna bagi suatu negara. Ideologi dijadikan sebagai pemersatu keseragaman ataupun keanekaragaman bangsa, serta ideologi juga dijadikan untuk membangkitkan semangat kesadaran akan kemerdekaan dan juga kehormatan bagi suatu bangsa. Lalu ada beberapa poin yang akan saya tambahkan lagi, yaitu yang pertama, dengan adanya ideologi di suatu negara dapat berdiri kokoh dalam menghadapi segala persoalan yang ada. Dan yang kedua, yaitu ideologi memberikan arah dan tujuan yang jelas menuju kehidupan yang dicita-citakan.
Yang ketiga yaitu ideologi dapat mempersatukan orang dari seluruh agama. Yang keempat yaitu mampu mengatasi konflik atau ketegangan sosial. Bagaimana jawabannya? Jika ada yang ingin menyanggah atau menambahkan, dipersilahkan. Cukup, Adel. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya Adelia pamit undur diri. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.